Engkau memberikan hidup-Mu bagi kami sehingga kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk pengampunan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih untuk segala hal yang telah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami jatuh bangun di hadapan-Mu ya Tuhan, kami bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah membuang kami Bapa. Engkau kuduskan kami, Engkau ubahkan kami, Engkau buka hati pikiran kami, supaya kami bisa menghidupi firman Tuhan di dalam perjalanan iman kami, sehingga Engkau dipermuliakan. Kami akan sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus kuasai hati pikiran kami, Roh Kudus kuasai ruangan ini Bapa, agar perenungan yang singkat ini memberikan kekuatan kepada setiap kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini minggu pertama kita gabung ya dengan ada beberapa anak sekolah minggu juga yang bersama-sama dengan kita di dalam ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan dan selama 3 bulan ke depan kita akan berbicara tentang perumpamaan. Kita rindu, saya dan saudara kita semua boleh bertumbuh di dalam Injil Kristus, bukan hanya mengerti firman, tetapi kita dapat menghidupinya di dalam kehidupan kita. Saudara, perenungan hari ini adalah cerita atau bagian firman Tuhan yang sering kita dengar, mungkin berulang kali kita sudah membacanya, tetapi kiranya Tuhan akan menolong kita, ada sesuatu yang kita bisa pelajari dalam perjalanan iman kita sebagai pengikut Kristus. Saudara, orang Farisi dan pemungut cukai, itu perenungan kita pada hari ini. Kita akan membaca dari Lukas 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, bagian ini ayat 9 sampai 10 itu ada kaitannya dengan ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kalau di ayat 1 sampai 8 itu berbicara tentang seorang janda, dan di ayat ini kita akan melihat menyoroti secara khusus bagaimana kehidupan orang Farisi dengan pemungut cukai itu. Saudara, kita akan membaca bersama-sama. Yang wanita membaca ayat 9 dengan suara keras. Yang pria, termasuk anak-anak, semua yang ada di ruangan ini. Mari kita membaca secara berganti-gantian dan perhatikan tanda bacanya supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Yang wanita, kita mulai, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, kita akan melihat bersama-sama, semoga anak-anak semua yang ada di ruangan ini bisa memikirkan bersama-sama kedua tokoh yang ada di dalam cerita ini. Dikatakan saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar atau memberikan perumpamaan dengan dua tokoh, yaitu orang Farisi dan pemungut cukai. Jadi orang Farisi dan pemungut cukai bersamaan atau sama-sama datang ke rumah Allah atau ke bait Allah untuk berdoa. Kita akan melihat siapa orang Farisi itu, saudara. Mari kita melihat bersama-sama. Orang Farisi adalah tokoh agama Yahudi yang sangat berpengaruh di masa Tuhan Yesus. Jadi orang Farisi ini tokoh yang sangat terkenal karena ketaatannya terhadap hukum Taurat. Mereka sangat
taat di dalam beribadah. Mereka sering disebut orang saleh ya. Mereka dianggap orang saleh, sangat dihormati. Dan sangat saudara-saudara di masyarakat Yahudi, orang pada segan, pada sungkan dengan orang Farisi ini. Tetapi banyak kali saudara, Tuhan Yesus mengecam mereka karena kemunafikan mereka. Dia sering berada di rumah ibadah, dia sangat taat beribadah, tidak ada cacat celah yang bisa dilihat, tetapi Tuhan Yesus mengecam mereka karena mereka munafik ya, di dalam ibadah mereka munafik. Nah, sekarang kita akan melihat saudara, siapa pemungut cukai itu? Pemungut cukai adalah orang Yahudi yang bekerja untuk pemerintah Romawi. Dia kalau dikatakan ada penjajah Romawi, tetapi orang Yahudi ini bekerja sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak. Nah, mereka dikenal sebagai pengkhianat bangsa dan sering kali memeras orang-orang Yahudi. Kalau orang membayar pajak 100.000 katakanlah, dia minta lebih dari itu. Untuk apa? Sisanya masuk kantong. Jadi pemerasan besar-besaran yang dia lakukan. Saudara, mereka sangat dibenci. Jadi pemungut cukai ini di kalangan masyarakat atau di kalangan orang Yahudi sangat dibenci. Karena mereka dianggap orang yang najis, bahkan pendosa. Saudara, mereka dikategorikan sama dengan orang berdosa karena kejahatan yang dia lakukan. Saudara, kita akan melihat bersama-sama doa orang Farisi ini. Mari kita baca, saudara. Saya mau kasih tahu kita semua. Jadi waktu dia berdoa, dia dikatakan orang Farisi ini datang berdoa. Aku, itu muncul 5 kali kurang lebih. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang Farisi itu Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang ini. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku. Saudara, 5 kali tentang aku. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan seperti ini. Dia punya kesalahan saudara-saudara waktu dia mengucapkan doa itu. Dia memandang rendah orang lain, yang dia pandang rendah itu adalah pemungut cukai. Saya masuk di kalimat berikutnya. Kalimatnya waktu dia datang, dia berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena (2). Ya, aku mengucap syukur kepadamu. Biasanya saudara-saudara, kalau orang mengucap syukur, itu bersyukur karena apa yang Allah telah buat di dalam kehidupan kita. Bersyukur mungkin kesehatan, bersyukur pertolongan Tuhan, bersyukur ini dan itu apa yang Allah buat. Kita mengucap syukur karena perbuatan Allah. Tetapi perhatikan saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa orang Farisi ini memandang rendah orang lain. Di dalam ucapan syukurnya dia katakan begini, aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Jadi saudara-saudara, dia membandingkan dirinya dengan pemungut cukai. Dia menganggap dirinya tuh lebih tinggi, lebih baik dari pemungut cukai. Jadi di sini dia memandang rendah orang lain. Kemudian di dalam berikutnya dia juga mengatakan dia membanggakan diri. Apa yang dia katakan? Apa yang dia banggakan? Apa yang dia sampaikan di dalam doanya? Dia katakan seperti ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 10% dari segala penghasilanku. Saudara, berpuasa sangat baik. Memberikan 10% sangat baik. Tetapi saudara, saya mau mengajak kita untuk memikirkan begini. Di kalangan orang Yahudi, peraturan hukum Taurat, semua orang Israel wajib berpuasa 1 kali setahun. Itu waktu ada pendamaian dengan Allah. Jadi orang Farisi ini bukan berpuasa 1 kali setahun, tetapi melebihi apa yang diwajibkan agama.
1 minggu 2 kali, bayangkan. Kalau berpuasa 1 minggu 2 kali, itu butuh komitmen, butuh perjuangan, butuh hati yang sungguh-sungguh melakukannya. Tetapi luar biasa, kalau kita lihat di sini, bangga, rohani sekali saudara. Persembahan, persepuluhan dia lakukan dengan baik. Saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan ya, doa ketika orang Farisi ini berdoa, dia sedang menunjukkan keegoisannya atau memamerkan apa yang dia lakukan, saudara. Orang Farisi itu sangat baik, ibadahnya taat, tidak seperti pemungut cukai. Saya tidak lakukan ini, tidak ini, tidak ini, tidak ini. Semua dia lakukan, saudara. Tetapi saya mau katakan, saudara-saudara, perbuatan baik manusia tanpa Tuhan, tanpa Kristus dan pertobatan, tidak ada nilainya di hadapan Allah yang kudus. Walaupun saudara, kita melihat bahwa orang Farisi itu sangat rohani, melakukan semua peraturan dengan taat. Tetapi Alkitab memberitahukan di dalam Yesaya, saudara-saudara, segala kesalehan manusia seperti kain kotor. Sebaik-baiknya orang, sesaleh-salehnya orang, tanpa Kristus, tanpa Tuhan, dan tanpa pertobatan, tidak ada nilainya, sama perbuatannya seperti kain kotor. Saudara, kain kotor di sini saudara-saudara menjelaskan ya, kain kotor seperti pembalut yang dipakai wanita waktu haid. Kotor, najis seperti itu, busuk, menjijikkan. Tidak ada orang mau lihat, tidak ada orang mau mencium. Kalau ada aroma seperti itu, orang bisa mual. Itulah perbuatan baik manusia di mata Allah. Tanpa Kristus, tanpa pertobatan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Sekarang kita pindah, lihat tokoh pemungut cukai itu. Dia berdoa seperti ini. Bolehkah kita baca bersama-sama ayat ini? 1, 2, 3. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbeda. Saya membayangkan itu orang Farisi waktu dia datang ke bait Allah, dia datang agak ke depan. Di depan supaya orang lihat, banyak orang lihat dia. Tetapi pemungut cukai ini dari jarak jauh. Jauh-jauh, dia tidak berani masuk karena dia tahu dirinya, siapa dirinya di hadapan Tuhan. Lihat ayat yang barusan kita baca. Pemungut cukai menyadari dirinya orang berdosa. Dia jauh-jauh berdiri karena merasa apa? Saya tidak layak. Dia tidak berani menengadah. Dia bahkan dikatakan dia memukul dirinya, saudara. Kenapa pukul dada? Itu tanda penyesalan, tanda pertobatan, tanda hal yang memalukan dia lakukan. Dan dia berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara, dua tokoh ini saudara-saudara sangat kontras, sangat berbeda. Kita akan melihat saudara-saudara pemungut cukai, waktu dia datang kepada Allah tidak membawa apa-apa. Kecuali, ya saudara-saudara, kecuali dia membawa dosanya kepada Tuhan. Dia datang kepada Allah bukan dengan penyampaian seperti seperti orang Farisi. Dengan laporan saya lakukan ini, saya tidak begini, saya tidak begitu. Tetapi saudara-saudara lihat dia membawa hidupnya. Dia membawa dosanya. Dia membawa kehancurannya. Dia membawa babak belur jatuh bangunnya di hadapan Tuhan. Dan dia memohon belas kasihan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Kita dapat melihat di sini dua orang ini. Di dalam ayat yang ke-14 memberitahukan kepada kita. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama setelah kita melihat dua tokoh ini. Perjalanan iman saudara dan saya seumur hidup.
waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, semua dosa kita diampuni, diputihkan, kegagalan kita, kehancuran kita, semua sikap-sikap kita yang memalukan, Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Setelah itu saudara-saudara, kita masih perlu berjalan di dalam iman. Perjalanan iman kita bukan 1 bulan, perjalanan iman kita seumur hidup. Nah saudara, kita perlu memiliki, menggantikan dengan satu kalimat, kita perlu punya iman dan pertobatan setiap hari. Kenapa saudara-saudara? Karena saya dan saudara adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang gagal. Kita gampang jatuh, kita gampang terpeleset saudara. Kita bisa melakukan kegiatan rohani seperti orang-orang Farisi itu, tetapi di hadapan Tuhan dia tidak berkenan. Saya akan mengajak kita untuk membandingkan saudara, kita sandingkan, kita coba sandingkan orang Farisi dengan pemungut cukai ini. Ada 2 hati, 2 orang berdoa ya, 2 hati, 2 doa, ada 2 hasil. Nah, disandingkan orang Farisi dengan pemungut cukai. Mari kita perhatikan kembali seperti apa yang saya sudah jelaskan di depan, dan saat ini kita lebih memikirkan lebih serius dan kita kaitkan dengan kehidupan kita. Saudara, orang Farisi doanya membanggakan diri. Tetapi pemungut cukai di dalam doanya dia memohon belas kasihan Allah. Orang Farisi dia berdiri, percaya diri, dia berdoa dengan menadahkan tangan dan sebagainya saudara. Tetapi pemungut cukai Alkitab mencatat, dia berdiri jauh-jauh, tidak berani menadahkan tangan ketika dia berdoa. Kemudian yang berikutnya orang Farisi ini membandingkan dirinya dengan orang lain. Sedangkan pemungut cukai itu mengakui dirinya orang berdosa. Kemudian orang Farisi, saudara-saudara, di dalam berikutnya orang Farisi ini, dia tidak minta pengampunan saudara. Tetapi pemungut cukai minta pengampunan dari Allah. Orang Farisi bukan pengampunan yang dia minta, tetapi pengakuan. Supaya orang lain kagum dengan apa yang sudah dia lakukan. 2 hati, 2 doa, 2 hasil. Orang Farisi ini tidak dibenarkan oleh Allah. Tetapi pemungut cukai ini dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya akan mengajak memikirkan hal ini saudara. Allah menunjukkan perbedaan di antara kedua orang ini. Ia mengasihi dan menerima orang yang datang dengan rendah hati mencari Dia. Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara pendosa-pendosa ini. Tetapi ketika kita datang ke hadapan Tuhan, saudara, dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan mengaku kesalahan kita. Dibutuhkan untuk Injil Kristus, firman Kristus mengubah kehidupan saya dan saudara dari hari ke hari. Nah saudara, berbicara iman dan pertobatan setiap hari, apa maksudnya saudara? Saya mau katakan seperti ini saudara, kesombongan rohani seperti orang Farisi tadi adalah dosa yang paling halus dan mematikan. Jadi orang Farisi ini dia sombong secara rohani. Dia merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Dia membandingkan dirinya saudara-saudara dengan orang lain, saya lebih baik dari orang lain. Nah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kesombongan, dosa kesombongan itu bisa menyelinap kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja, dan di dalam seluruh area kehidupan kita bisa menyelinap dosa itu. Tuhan, dikatakan tadi, kita sudah membaca bersama-sama, Tuhan melawan, menentang orang sombong dan mengasihi orang yang rendah hati. Saudara yang berikutnya, orang Farisi ini bukan kriminal saudara.
Secara moral kelihatannya dia tidak cacat di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dia memakai perbuatan baiknya. Saudara, merasa layak di hadapan Tuhan. Saudara, inilah inti dari kebutaan rohani. Merasa benar, tidak butuh anugerah, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih mampu, merasa diri, saudara-saudara, saya tidak sepantaran dengan pemungut cukai itu. Menempatkan dirinya lebih tinggi, saudara. Itu adalah dosa kesombongan. Hari ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan bersama-sama bagaimana iman kita. Tuhan rindu saya dan saudara hidup, bertumbuh di dalam firman, bertumbuh di dalam Injil, diubahkan oleh Tuhan dari hari ke hari dan hidup di dalam pertobatan setiap hari. Ketika kita menyadari kesalahan kita, kita bukan hanya minta ampun, tetapi Tuhan rindu kita meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan terus diubahkan dari hari ke hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam bagian ini saudara, bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Yesus menunjukkan, saudara-saudara, di dalam bagian ini Yesus menunjukkan bahwa berhala paling tersembunyi bukan patung, bukan uang, tapi hati yang mengandalkan dan kebenaran sendiri. Kenapa saya singgung soal berhala, saudara? Itu orang Farisi merasa dirinya benar, tersirat di dalamnya, bahwa dia sangat menjunjung tinggi pelayanannya, pengabdiannya kepada Tuhan. Supaya saudara bisa mengerti hal ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang berhala, kegagalan saya, babak belurnya saya di hadapan Tuhan. Saudara, semoga menolong saudara. Saya orang yang saya sedikit memuji diri, sebenarnya tidak. Saya mau memberitahukan kehancuran saya, kegagalan saya. Saya orang yang kalau saya janji jam 7 saudara, tidak lewat. Sebisanya. Saya janji jam 7, saya sudah tunggu orang sebelum jam 7. Itu kebiasaan saya dari dulu. Kalau ibadah jam 7, saya mau tinggal di Gunung Merapi, jam 6 saya pasti keluar dari rumah. Saya harus datang berada di gereja paling tidak setengah 7. Saya sudah harus ada di gereja. Walaupun saya tinggal sekarang lebih dekat, jam 6 saya pasti keluar, saya harus keluar. Kalau orang terlambat, suami, anak terlambat, rambut saya bisa berdiri saudara. Saya harus keluar jam 6, tidak bisa, harus begini. Pikiran saya itu baik saudara, betul itu baik karena tidak boleh terlambat ibadah. Itu adalah hal yang baik, itu harus. Tetapi saya perlu bertanya, saya ngotot seperti itu, ada apa dengan hati saya? Apa yang sedang saya kejar? Bisa saja seperti orang Farisi, memberhalakan itu pelayanan. Saudara, tanpa disadari, bertahun-tahun saya seperti itu saudara. Tidak boleh terlambat. Orang yang misalnya kalau ada orang yang saya jemput, begitu saya ada di depan pintu, sudah harus keluar. Saya tidak mau itu menunggu lama-lama. Karena janji itu yang saya pegang. Tetapi setelah menyelidiki ini hati saudara. Setelah bertanya, merenung-renung, ada apa dengan saya? Apa yang saya sedang kejar saudara? Yesus menunjukkan bahwa berhala paling tersembunyi. Bukan patung, bukan uang. Tetapi hati yang mengandalkan kebenaran sendiri. Merasa diri benar. Saudara, berhala terselubung. Ketika kita menaruh kepercayaan kita kepada identitas kita. Pada mungkin ya pada prestasi yang kita miliki. Moral, pelayanan, pencapaian atau yang lain. Itu bisa jadi berhala. Kelihatannya baik-baik saja. Kelihatannya memimpin ibadah, katakanlah di dalam pelayanan, lakukan ini, lakukan itu, membuat orang berdecak kagum, orang terkagum-kagum. Benarkah? Kita perlu bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada diri kita sendiri, mengingatkan diri kita sendiri, siapa yang kita kejar? Apa yang sedang kita kejar?
Saudara, ayat tadi mengatakan seperti ini. Dibandingkan Tuhan Yesus mengatakan, itu orang Farisi, orang dengan pemungut cukai, ternyata pemungut cukai dipandang benar karena dia datang dengan kerendahan hati. Tetapi saudara, orang Farisi itu tidak, dia pulang tidak dianggap benar. Sekarang mari kita bertanya saudara-saudara di dalam perjalanan kehidupan kita. Perenungan kita. Sebelum saya menanyakan perenungan ini saudara. Seperti orang Farisi, dia katakan dirinya dia memberikan persepuluhan dengan taat. Dia betul-betul dia berdoa dan berpuasa 1 minggu 2 kali dan lain-lain. Ketika kita saudara di dalam pelayanan, kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Kita menolong orang lain, kita berbagi dengan orang lain. Apa yang mendasari, apa yang mendorong saudara? Kita perlu bertanya kepada diri kita. Kita mohon kepada Tuhan segala sesuatu yang kita lakukan. Karena kita mengasihi Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan. Saya kembali sedikit saudara-saudara sebelum saya bertanya kepada kita semua tentang perenungan ini. Dalam konteks kita sekarang saudara-saudara, sepatutnya kita sama seperti pemungut cukai itu. Kebenaran yang kita miliki, kalau hari ini kita diselamatkan, kalau hari ini kita berada di tempat ibadah seperti ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Anugerah yang kita terima melalui iman di dalam Yesus Kristus. Kita menyadari kehinaan kita, ketidaklayakan kita, ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Seluruh aspek kehidupan kita, kita bisa jatuh, kita bisa sombong. Bisa menyelinap itu dosa kesombongan itu di dalam perjalanan kehidupan kita. Saudara, kita perlu berhati-hati. Mohon Tuhan menjaga hati kita, menolong dan memberikan kita kekuatan. Dan saudara, semua yang kita miliki, pencapaian kita hari ini, pemberian yang Tuhan berikan kepada kita hari ini, termasuk kesehatan kita. Saudara, itu anugerah Tuhan. Tidak ada yang kita miliki tidak datang dari Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Sudah sepantasnya saudara dan saya menjaga hati ini untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Semua karena Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau hari ini saudara-saudara kita sedang berada di dalam pergumulan, ingat satu hal. Ya, tempat rumah di mana kita tinggal itu anugerah Tuhan, bisa tua. Kalaupun gambarannya saya menggambarkan begini, kita ada mobil hari ini, mobil bisa rusak. Kalau kita ada uang hari ini, uang bisa habis. Tetapi iman di dalam Yesus Kristus yang ada di hati kita ini perlu kita terus jaga. Tidak bisa hilang, tidak bisa dicuri oleh orang. Tidak bisa saudara orang mengambil iman kita, keselamatan kita di dalam Yesus Kristus. Anugerah Tuhan. Hal yang paling penting Tuhan sudah berikan kepada saya dan saudara. Yang menjadi pertanyaan pada hari ini saudara. Apakah di dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita merasa diri kita lebih benar dari orang lain. Saya lebih rohani dari orang lain. Saya lebih tahu dari orang lain. Saya lebih baik dari orang lain. Dan sebagainya. Hati-hati saudara. Itu dosa kesombongan. Masuk secara halus di dalam kehidupan kita. Yang akan merenggut kita. Yang paling halus. Yang paling dosa yang paling mematikan. Saudara, yang berikutnya, apakah saya mudah meremehkan orang lain? Mungkin saudara tidak dengan kata-kata. Apakah saya seperti itu saudara? Mari biarkan Tuhan menyelidiki hati kita. Menata ulang hidup kita. Mengubah kita, membarui kita dari hari ke sehari. Saudara, di mana saya, di mana kita menaruh identitas kita di hadapan Tuhan? Apakah pada Kristus atau pada yang lain? Pertanyaan terakhir saudara, apa yang sedang saya dan saudara kejar? Ingat saudara-saudara, bagaimanapun kehidupan kita, Kristus datang
bukan hanya untuk mengampuni dosa-dosa saudara dan saya. Dia juga memanggil kita untuk hidup dalam iman dan pertobatan setiap hari. Kiranya Tuhan akan menolong saya dan saudara memangkas semua sifat-sifat kita yang tidak benar. Di dalam situasi sulit, saudara-saudara, mari alami Tuhan. Kalau kita melihat dunia ini, saudara, keadaan sekarang, banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak penjahat di mana-mana. Saya pergi ke satu tempat untuk ada keperluan, saudara, begitu saya masuk, saya kaget. Kenapa tempatnya makin kecil ya, makin sempit. Yang jaga bilang begini, Bu, nggak sampai mungkin bulan depan akan ditutup tempat ini. Saya langsung terenyak, saudara. Akan ditutup, Ibu. Jadi tempat yang jual-jual dulu sudah makin mengecil, akan ditutup. Saya terbayang. Bagaimana kalau orang kehilangan pekerjaan, saudara? Orang mencari pekerjaan, berdesak-desakan, berebut cari pekerjaan. Banyak orang susah, banyak orang kejahatan di mana-mana, banyak orang sudah tidak memikirkan orang lain. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini, Allah yang telah memilih saudara dan saya, yang telah memberikan hidupnya untuk saya dan saudara, yang menyelamatkan kita, hal yang terpenting dia sudah berikan kepada saya dan saudara, dia juga akan memelihara saya dan saudara di dalam segala kebutuhan kita hari lepas hari. Tetapi pastikan saudara, kita sedang berjalan iman kita, mari kita bertumbuh bersama-sama. Mari kita hidup di dalam pertobatan setiap hari. Yang saya maksudkan di dalam hal ini saudara, ketika saudara bersaat teduh, saudara membaca firman, ketika firman Tuhan menegur kita, mari kita minta sama Tuhan, Tuhan ampuni saya, bukan hanya ampuni, Tuhan tolong saya tidak melakukan hal ini lagi. Kalau ada janji Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan untuk janji Tuhan. Pegang erat-erat janji Tuhan. Saya percaya di tengah-tengah situasi yang sulit yang sedang kita hadapi, kita akan tetap melihat Tuhan itu besar. Allah yang menolong kita, yang sudah memberikan hidupnya, dia akan pasti memelihara saya dan saudara. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini.